remaja mulai. Ini kasusnya ada seorang remaja berusia 18 tahun, dia nyeri perut bagian kiri atas sejak setengah jam yang lalu. Terus kita diminta buat menggali informasi sama melakukan pemeriksaan fisik dan edukasi. Oke, buat overview prosedur. Buat pemeriksaan abdomen, dia urutannya beda sendiri dari yang lain. Jadi untuk abdomen ini, supaya kalian ingat, kita mau melakukan pemeriksaan dari yang tekanannya paling rendah dulu sampai ke yang paling dalam. Jadi kalau misalnya inspeksi kan kita nggak ngasih tekanan apa-apa ke abdomennya. Jadi inspeksi dulu, terus auskultasi, terus perkusi, baru palpasi. Karena palpasi kan kita mau nekan banget kan, nekan ke dalamnya. Supaya, kenapa kita lakukan auskultasi dulu? Tadi supaya si ususnya itu suaranya nggak berubah gitu, karena kita kasih stimulus tekanan. Gitu ya guys. Oke, buat anamnesisnya seperti biasa, kita greetings, kita tanya keluhan utama, sama kita tanya all chart gitu. Terus setelah itu kita tanya riwayat penyakit dahulu, apakah pernah mengalami hal serupa, apakah ada riwayat penyakit kronis, apakah ada riwayat alergi, dan juga boleh. Terus kita tanya RPK-nya juga, apakah di keluarganya ada yang mengalami hal serupa, apakah ada riwayat penyakit kronis. Sama lifestyle-nya ini kita tanyain pola makannya, apakah dia teratur atau enggak. Terus misalnya kalau dia suka makan makanan asam, suka makan makanan pedas gitu. Terus kita tanyain juga apakah ada perubahan berat badan drastis atau beberapa waktu ini gitu. Terus untuk pola hidup lainnya kayak biasa, ada merokok, minum alkohol, sama aktivitas fisik. Setelah itu kita rangkum sama kita inform consent. Kayak, baik Bapak, setelah ini saya akan lakukan pemeriksaan di area perut Bapak. Nanti saya akan minta Bapak untuk membuka baju area atasnya. Nanti akan saya lihat, kemudian saya tekan-tekan, saya ketuk-ketuk, dan saya dengarkan suara usus Bapak menggunakan alat bernama stetoskop. Mungkin nanti akan terasa sedikit tidak nyaman, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin. Apakah Bapak bersedia? Gitu. Nah, untuk persiapannya, pasiennya diminta buat berbaring di bed, terus kakinya ditekuk, lututnya ditekuk, ini sering kelupaan. Terus minta baju bagian perutnya dibuka gitu. Terus buat alat-alatnya seperti biasa ya, ada akutas, stetoskop. Kalau yang ini buat apa namanya, ngecek TTV kalau misalnya disuruh, tapi biasanya udah ada datanya. Terus kita boleh juga ngeselimutin pasien di bagian kakinya gitu, yang penting bagian perutnya nggak ketutupan apa-apa. Terus kita cuci tangan sama berdiri di sebelah kanan pasien. Nah, seperti biasa lagi, kita laporkan kondisi umumnya. Pas si pasiennya jalan ke bed sambil kita cuci tangan, jadi kesadaran, status gizi, gait, sama ekspresi wajahnya kayak gimana. Oke, buat TTV ini nggak perlu dilakuin. Terus yang pertama kita inspeksi. Kita inspeksinya itu dari atas sama dari samping pasien. Jadi kita mau ngelihat bentuk si abdomennya. Nah, bentuknya itu ada ini ya, contoh-contohnya. Misalnya yang flat dia datar, terus rounded dia lebih kembung, scaphoid dia lebih cekung, atau protuberan dia yang kembung tapi yang kayak gak normal gitu. Ya, kayak hamil. Terus misalnya penyakit apa ya yang busung lapar namanya kwashiorkor, itu juga bisa kayak gini. Nah, ini biasanya ada cairan, di penumpukan cairan di perutnya. Nah, terus seperti biasa juga kalian teman-teman boleh laporkan inspeksinya pakai wisuda gitu, kayak kalian lihat warna kulitnya kayak gimana, terus apakah ada tanda-tanda inflamasi atau peradangan. Terus kita lihat simetrisitasnya, apakah dia kayak bentuknya nggak simetris si perutnya. Terus ukuran kita lihat apakah dia ada pembengkakan atau ada massa. Terus deformitas, ada perubahan bentuk pada perutnya misalnya, sama discharge. Ini ya kayak tadi, kayak ada darah atau nanah. Terus kalau misalnya ada lesi atau luka, apakah ada bekas operasi gitu. Nah, terus kalau misalnya tadi kita sampein juga pas inspeksi, kita lihat si abdomen ini apakah ada dilatasi pembuluh darah.
Nah biasanya di area umbilikus itu ada yang namanya kaput medusa. Jadi kayak vena di area perut itu dilatasi, jadi bentuk kayak kepala medusa gitu. Medusa kan ular, jadi kayak ular yang di area perutnya gitu. Terus oke, ini udah masalah pembesaran organ umbilikus. Oke, ini juga. Oke gitu. Jadi ya gampangnya kalian pakai singkatan si wisuda itu aja. Gitu. Oke, buat instruksi ada yang mau ditanyain dulu? Oke, aman ya. Kita lanjut ke yang kedua, auskultasi. Nah, buat auskultasi ini kita mau menghitung berapa frekuensi peristaltik usus. Jadi kita pertama kita pakai yang bagian diafragma, yang bagian lebar, terus kita tempelkan. Nah sebelum itu untuk aspek kenyamanan pasien, si stetoskopnya kita hangatkan pakai tangan kita dulu ya guys, jadi supaya nggak dingin dan pasiennya nggak kaget. Terus kita tempelin di 4 kuadran, jadi di sini, 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 sini. Terus kita cek yang mana nih yang suaranya paling keras kira-kira. Ya udah kalian pilih random aja gitu. Misalnya di sini, mau di sini, ya udah kalian tempelin di situ selama 1 menit. Terus kalian hitung berapa frekuensi ususnya. Nah biasanya kalau kayak gini kalian tanyain aja ke pengujinya. Jadi pas udah kalian tempelin, kalau misalnya kalian nunggu 1 menit kan kelamaan tuh, yaudah kalian tanya aja ke dokternya kayak, bagi dok untuk frekuensi peristaltik khususnya berapa gitu. Itu kita tahunya gimana kak? Kenapa? Itu kita tahunya gimana? Tahunya apa? Tahu frekuensi? Ya kita tanya ke pemujinya. Ya, jadi kita tanya ke pemujinya kayak untuk frekuensi peristaltik khususnya berapa ya dok? Tuh. Nah normalnya itu dia 5-35 kali per menit. Kalau misalnya meningkat bisa jadi ada diare, kalau misalnya dia turun bisa jadi ada konstipasi. Kak, frekuensi usus tuh gimana kak? Frekuensi, jadi tuh kalau misalnya kalian pakai, itu emang nggak reguler kayak denyut nadi, jadi dia bisa yang kayak gimana ya aku bilangnya, kayak suara kita dengerin ya di YouTube. Ditanya aja, karena 1 menit itu terlalu lama sih, kayak sangat membuang waktu. Tapi kak, walaupun udah nanya tapi kita tetap kan? Iya, tetap di 4 titik, terus kalian tempelin. Yaudah kalian pura-pura dengerin aja. Apa kurang dari semenit no? Warm up the diaphragm of your stethoscope by clicking. Normally, vowel sounds are low-pitched, gurgling sounds that occur every 5 to 10 seconds with peristalsis, or bowel movement. Note that this frequency varies per person. There is no peristalsis. Kayak gini ya guys, jadi nanti kalian pakai di 4 titik, terus nanti tempelin di 1 titik yang terdengar paling keras suaranya. Itu kayak suara orang kayak keroncong gitu bukan? Iya, benar. Going through a narrow or partially auscultated or heard rectal exam between it on some meters inferior for ada 2 suara centimeters. Ditungguin dari tadi. Oke, kita cari yang lain. Vowel sound. Nah. Kayak gini ya kayak gitu guys, jadi kita dengerin kayak suara keroncong gitu. Aku nggak pakai stetoskop. Lebih keroncong usus daripada Dia nggak lambung. pakai stetoskop kedengeran dong. Ya gitu guys, suara kayak gitu. Tapi kalau yang peristaltik di lambung sama usus itu cenderung suaranya sama semua ya? Atau beda? Iya mirip-mirip gitu. Tapi kan kita mau untuk yang paling abdomen kita ceknya yang di ususnya. Nah, ini yang radiologi soalnya. Nganggo. Kak, itu kayak gitu normal? Apa? Normal. 5-35. Apa yang Kalau kedengeran? yang kedengeran nggak pakai stetoskop tapi kedengeran. Kalau itu kemungkinan dari lambungnya sih suaranya, bukan dari ususnya. Lapar apa? Laper. Tapi aku nggak lapar kak. Nah ini ada juga buat auskultasi aorta abdominalis. Jadi ada brood atau enggak.
Jadi kita pakai bagian diafragma stetoskop, terus kita lakukan auskultasinya itu di antara umbilikus sama processus xiphoideus. Processus xiphoideus. Jadi kita taruh stetoskopnya di tengah-tengah antara si umbilikus sama xiphoideusnya itu. Kira-kira di sini guys. Nah terus kita taruh di situ. Biasanya suaranya itu kayak suara air mengalir, dan biasanya pada orang gemuk juga kurang terdengar gitu. Kalau misalnya nanti kalian yaudah laporin aja, saya akan mendengarkan suara aorta abdominal, suaranya terdengar seperti air mengalir kayak gitu. Yang ini kalian cukup laporin dia terdengar atau enggak. Nggak usah dihitung frekuensinya guys. Oke, buat auskultasi aorta abdominal yang bertanya dulu. Oke, aman ya. Kita lanjut ke perkusi. Nah, perkusi dari si abdomen ini dia tuh ada di 13 titik. Jadi buat ngingetnya itu S lebih besar dari W. Jadi gimana ya? Kalau bisa digambar, ini abdomen, terus ini ada umbilikus. Nah, terus kita bagi jadi 4 kuadran. Di sini kita mulai perkusinya tuh dari sini. Jadi dari bentuk dia tuh bakal bentuk huruf S. Aduh, ini kegedean kayaknya. Kayak bentuk S kan kalau misalnya kita tarik garis. Atau pakai angka aja ya. Semuanya juga. Kenapa nggak di bawah dulu? Ada. Salam boleh kalau gitu. Aku pengen. Aku tahu. Kak izin toilet ya kak, kebelet banget kak. Bokong berat. Serius, Boy. mau lari aja. Enggak. Hati-hati aja. Lantai atas soalnya. Diem lah. Sampai gue dong. Tolong. Ya tinggal telepon. Emang ada yang mau angkat, J? Z. Zahra. Gini ya guys, kalau kalian lihat polanya itu S lebih besar dari W. Jadi kalian perkusi dari sini dulu. Dari kiri. Kanan. Ya dari kanan. Dari kanan. Tak 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 tak. Sini lebih besar. Terus ini W-nya dari sini. Kak, yang S tadi dari mana, Kak? S Oh, dari sini. Dari Gini. bawahnya ya? Kalau misalnya kita lihat, nah ini kan umbilikus. Maaf kak. Nah nanti tuh kalau misalnya yang si W Iya. ini kan dia ada di bawahnya umbilikus ya. Jadi kan emang kalau misalnya di probandus tuh agak sulit Dibesarin karena kan aja. dia sangat dekat dengan area yang sensitif kan, dan itu biasanya ketutupan sama celananya juga. Jadi yaudah kalian pura-pura aja buat perkusi di atasnya gitu. Nanti kalian bilang suaranya timpani. Nah kalau misalnya, jadi kita mulai dari sini, dari atasnya si umbilikus bentuk huruf S. Nih, ini suaranya timpani gitu. Terus di sini lebih besar. Terus nanti yang W-nya di bawahnya umbilikus gitu. Oh, itu akan diturutin lagi kan caranya. Gak Kalau apa-apa. misalnya di probandus tuh Kan- berarti kita beneran W-nya sesuai gitu atau? Iya, kalau misalnya pasiennya berkenan buat diturunin lebih bawah lagi, yaudah kalian lakuin aja. Kalau misalnya nggak ada, ya Nggak udah mau, ah. pura-puranya aja. Itu kayak kita minta kayak Pak boleh tolong. Iya, ya misalnya kayak bilang, Pak bisa diturunin sedikit lagi nggak ya gitu. Berarti kalau nggak mau ya udah nggak Nah, usah. kalau misalnya nggak mau, yaudah kalian lanjutin aja perkusi bentuk W gitu. Kasih maaf. Ya, gitu ya guys. Buat perkusi di 9 titik.
Normalnya suaranya timpani, kalau artinya di dalam rongga abdomen ini isinya adalah udara gitu. Kalau misalnya pada wanita hamil, dia biasanya terdengar suara dul karena ada perbesaran pada uterusnya. Tuh. Oke, buat perkusi 13 titik ada yang mau tanya dulu? Gimana Kak cara lakukannya Kak? Baik, setelah saya lakukan pemeriksaan perkusi di 13 titik abdomen, saya temukan suara timpani. Lakukan apa kalau perkusi di Perkusi di 13 titik. Nah, habis perkusi 13 titik, kita mau perkusi hepar, terus ada perkusi lain sama perkusi hepar sama ini. Nah, buat perkusi hepar itu kita mau ukur batas lobus kanan sama batas lobus kiri. Kalau batas lobus kanan, kita mulainya itu dari linea midclavicula dextra. Jadi sejajar sama papilla mamae. Nanti kita perkusi dari atas sini, itu kan bakal kedengeran suara dul kan, kayak misalnya kita perkusi biasa. Suara sonor, yang artinya dia paru-paru. Terus kita dapetin si dul. Dul ini berarti kan awal mula si heparnya. Nah, dari awal mula hepar itu, yaudah kita inget-inget titiknya di situ, terus kita palpasi ke bawah lagi. Itu kan dia bakal dul sampai kita nemu batas antara dul sama timpani, yang artinya dia udah ngelewatin hepar. Nah, nanti kita ukur batas hepar yang awal sama batas hepar yang akhir gitu, dari dul ke dul yang di bagian kanan. Nah, ini batas hepar kanan itu normalnya 6-12 cm. Kalau yang batas kiri itu kita palpasinya dari bawah. Jadi dari atasnya umbilikus kita dapetin suara timpani, terus kita palpasi terus sampai dapat dul. Nah, dul ini artinya dia udah masuk ke hepar yang bagian bawahnya. Nah, habis itu nggak usah kita lanjutin perkusi lagi, kita ukur aja dari batas dul itu sampai ke proses sifoideusnya gitu. Oke, mungkin langsung aku buat yang perkusi. Di hepar kita mulainya misalnya dari sini ya. Ini kan tunggu. Makasih sayang. atau dari atasnya nggak apa-apa. Ini kan sonor nih di sini. Nah, ini kan udah dul. Nah, terus kita kayak ya udah, kalau misalnya ingat-ingat aja titiknya ada di situ, terus kita tetap turun ke bawah dari titik dul yang tadi. Nah, ini udah harusnya. Nah, ini udah Suara akhirnya ini. iya, suara ini timpani. Nah, jadi dari awal si dul tadi sampai dul yang akhir itu kita ukur berapa senti pakai pita ukur. Gitu. Normalnya 6-12 cm. Jadi kalau misalnya ini batas kanan hepar. Kalau batas kiri hepar, dia kita mulainya dari atas umbilikus. Jadi di sini kan suaranya timpani nih. Nah, udah dapet dul, kita ukur sampai prosesnya sifoideus. Ya kira-kira segini. Oke, di sini berapa senti? Gitu, normalnya 4-8 cm. Gitu. Oh, itu yang batas lobus kanan sama kiri. Iya, batas lobus kanan kiri. Kemarin itu kita yang kayak periksa kayak ini, tapi itu nanti setelah udah sampai dulu kita suruh tarik nafas, itu yang mana? Pemeriksaan apa? Itu Yang itu spleen yang ya? iya, lian. Ah, ya. Masih lian. Oke, boleh di nextin nggak, tolong? Kalau nggak ada, kita lanjut ke perkusi lian. Jadi lian itu dia terletaknya ada di traube space namanya. Nah, ya, dia terletak di traube space, tapi kita mau perkusi itu namanya di Castell Point. Jadi Castell Point itu letaknya ada di SIC 8 sampai SIC 9. Gitu, boleh di nextin aja.
Oke, jadi kita bakal palpasi di linea axillaris anterior, terus di area SIC 8 atau 9 itu pada kondisi normal si lian itu kan letaknya ada di trabecular space ya tadi, di SIC sekitar SIC 6 sampai SIC 7. Artinya Castell point itu nggak terisi sama lian. Nah makanya pas kita perkusi di situ harusnya itu suaranya suaranya timpani karena dia sesuai sama rongga abdomen. Nah terus setelah kita perkusi suaranya timpani, kita minta pasien buat tarik nafas, terus kita perkusi lagi. Normalnya itu nggak ada perubahan suara, jadi tetap timpani. Kalau misalnya si liannya ini ada perbesaran, ada kemungkinan suaranya itu berubah jadi dul karena si liannya itu turun menempati si Castell point gitu. Jadi misalnya nih di SIC 89 itu kayak di perbatasan antara si itu agak ke bawah gitu. ya agak ke bawah, jadi di Ya. bawah Udah, apa sih di maaf. kosta-kosta terakhir. Yang mungkin sekitar segini ya guys. Dari samping dong kalau bisa. Oke, saya di sini. Ini kita perkusi sekali. Suaranya abdomen, timpani. Terus kita minta pasien tarik nafas. Bapak boleh tarik nafas? Oke, tetap timpani. Oh, Tetap timpani gitu. Jadi normal kayak gitu. Jadi nggak ada perubahan suara, tetap timpani. Pas kita tarik nafas, timpani juga gitu. Thank you, Beb. Itu nggak di stop. Palpasi ini kita ada palpasi di 4 kuadran, palpasi 4 kuadran abdomen, sama ada palpasi namanya palpasi bimanual. Palpasi bimanual itu ada palpasi hepar, palpasi lian, sama palpasi ginjal gitu. Nah untuk palpasi di 4 kuadran itu kita bakal ngelakuin yang palpasi superficial sama palpasi dalam. Jadi nanti di 4 kuadran kalian tinggal sambil kalian palpasi, kalian tanyain ke pasiennya apakah ada terasa nyeri gitu. Jadi tinggal dipencet aja. Misalnya kita mulai dari palpasi superficial, jadi kayak nggak usah ditekan banyak-banyak di 4 kuadran. Terus nanti setelah itu kita tanyakan, Bapak apakah ada nyeri? Kalau misalnya Bapak yang nggak ada nyeri, jadi kita lanjutin ke palpasi yang deep gitu. Kayak gini. Kok dia bilangnya terasa nyeri gimana? Nah kalau misalnya terasa nyeri, kalian palpasi area nyerinya yang paling terakhir. Gitu. Misalnya kalau Bapak misalnya kalau dia bilang nyerinya di bagian mana Pak? Misalnya di sini, ya udah yang bagian sini kalian palpasi terakhir. Palpasi yang deepnya, Kak. Karena supaya dia nggak rasa nyerinya itu nggak mempengaruhi area lain. Jadi misalnya kalau dia nyeri di sini terus kita palpasi, terus kan pasiennya kesakitan, terus kita palpasi ke area yang lain, nanti dia juga ikutan sakit karena udah ke Infeksi. ya udah ke stimulus gitu loh nyerinya gitu. Oke, buat palpasi 4 kuadran yang superficial sama deep aman ya? Aman. Oke, aman. Kita lanjut ke selanjutnya. Oke, ini sama kayak tadi, palpasi superficial sama palpasi profunda. Next. Oke, buat palpasi hepar itu kita bakal pakai 2 tangan. Jadi tangan yang kiri kita taruh di bagian bawahnya pasien, tangan kanan kita buat ngedorong si heparnya ini, ya buat megang si heparnya. Jadi nanti kayak gini ya guys. Ini kita taruh di sini. Terus biasa tidur aja nggak apa-apa. Nah terus ini kan perbatasan si kosta terakhir tuh kan di sini ya, kayak liannya arcus costa kalau nggak salah, bukan ya, apa ya namanya, pokoknya kosta terakhir di bawahnya kita tuh mau masukin tangan kita ini ke dalam si arah dalam kostanya gitu. Jadi ini kita kayak giniin, terus minta pasiennya tarik nafas Pak, boleh tarik nafas. Nah terus ini kita masukin ke dalam gitu. Terus nanti normalnya sih itu nggak keraba, jadi heparnya nggak teraba. Kalau misalnya heparnya teraba itu artinya ada perbesaran pada hepar gitu. Jadi kayak gini guys, seperti kayak tadi, kayak gini. Minta tarik nafas Pak. Oke. Misalnya nggak teraba itu artinya normal. Kayak gitu ya guys. Dan itu sekali aja ya cukup. Ya sekali aja cukup. Udah gitu doang Kak, sekali Iya, doang gitu. sekali doang. Gitu doang kok. Kalau kalian kemarin diajarnya 2 kali kok, apa gimana? Sama sih. Sama. Oh, oke. Cuma kayak lebih. Nah kalau yang lian ini juga sama kayak yang hepar tadi. Jadi yang tangan kiri kita buat taruh di bawahnya, tangan kanan kita buat ngedorong ke dalamnya gitu. Ini kita naruhnya itu juga sama di bawah margin kosta kiri. Jadi
kayak gini. Sini ya. Maaf ya kak. Oke, terus Ya tolong ya. Makasih ya. daerah sini, terus kita minta pasiennya buat tarik nafas. Bapak boleh tarik nafas? Oke, normalnya nggak keraba, udah. Oke. Ini Rian. Oke. Selain pelapis itu yang khusus ya bikin. Palpasi, Iya. palpasi ginjal. Oh ginjal. Ya, kalau di checklist kayaknya ada deh ginjal juga. Kalian ini mirip, cuma yang hepar di kanan, yang liannya di kiri gitu ya guys. Jadi letaknya tetap sama dia di bawah margin costa gitu. Oke, buat palpasi ginjal, sebenarnya ini juga mirip-mirip sama palpasi hepar sama palpasi palpasi lian. Jadi kita buat palpasi ginjal yang kanan, tangan kiri kita itu taruh di bawah panggulnya pasien. Jadi di antara tepi kosta yang kanan, margin kosta paling bawah kanan, sama antara os iliaka. Terus tangan kanan kita taruh pas di bawah kostanya. Jadi sama sih kayak yang palpasi heparnya tadi gitu. Jadi misalnya di sini, terus kita minta pasiennya buat tarik nafas Pak. Oke, gitu, nggak keraba ginjalnya. Terus yang sinistra juga, oke, boleh tarik nafas Pak. Oke, ini juga nggak teraba gitu. Jadi yang tangan kanan kita dorong ke dalam, tangan kiri kita ngangkat ke atas gitu ya guys. Jadi kayak ini dorong ke dalam, ini ngangkat ke atas. Itu berarti posisinya sama juga yang kayak hepar tadi kak? Iya. Oke, normalnya dia nggak keraba. Kalau misalnya keraba berarti ada perbesaran ginjal, yang artinya ada kondisi abnormal. Gitu. Oke. Buat palpasi ginjal ada yang mau tanya dulu? Mau tanya kak, itu kan pas PJJ waktu itu kan ini kan satu tangan. Dokternya tuh sempat ngajarin kayak gini gitu, dua tangan gitu. Palpasi, jadi langsung dua-duanya gitu. Iya. Oke, kalau kayak gitu boleh juga. Kalau misalnya kemarin dokternya kayak gimana? Coba boleh di. Kalau saya ingat saya Nggak ya. salah, gara-gara jeneng dokter ya. Nggak salah. Kalau nggak salah gini lah ya. Bisa tarik nafas. Kalau nggak salah kayak gini. Ya, kalau kayak gitu juga teman-teman boleh sih, karena Ditahan selamanya. Kayak karena gitu. kan kita kalau kayak gitu kan sama ya, yang atasnya kita buat dorong ke dalam, yang bawahnya kan buat angkat ke atas. Jadi ya prinsipnya sama kayak yang dua tangan gitu. Nah buat teman-teman boleh silahkan pilih mau yang pakai dua tangan atau pakai yang satu tangan aja buat palpasi ginjal. Ya, kalau misalnya pakai dua tangan ya lebih cepat ya, karena langsung dua-duanya. Gitu. Oke, habis itu kita bilang ke pasien, baik Bapak, untuk pemeriksaannya sudah selesai, pakaiannya boleh dipakai kembali, kemudian bisa duduk ke meja yang tadi ya Pak ya. Terus kita jangan lupa cuci tangan. Terus kita mau nyampein hasil pemeriksaan dan edukasi. Ya, buat laporin hasil ke pasien kita bilang, oke, baik Bapak, tadi saya sudah lakukan untuk pemeriksaan. Pelan-pelan kak. Baik Bapak, tadi saya sudah lakukan pemeriksaan di area perut Bapak. Tadi sudah saya lihat, kemudian saya tekan-tekan, saya ketuk-ketuk juga, dan saya dengarkan suara ususnya menggunakan stetoskop. Dari hasil yang dari pemeriksaan yang saya lakukan, tidak ditemukan adanya tanda-tanda abnormalitas ya Pak ya. Jadi kita lanjut ke edukasinya gitu. Edukasinya sama seperti biasa, cerdik, cek kesehatan rutin, menyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Untuk edukasi spesifiknya, kita minta pasien buat menjaga pola makannya, kurangi makan makanan yang pedas, kurangi makan makanan yang asam, terus minta pasien buat cuci tangan sebelum makan, terus jaga kebersihan makanan dan minumannya, kayak jangan jajan sembarangan juga, sama perhatikan kandungan nutrisi yang dikonsumsi. Jadi intinya edukasinya ini seputar makanan dari si pasiennya, baik dari segi nutrisinya maupun dari segi hygiene-nya gitu. Kak, berarti kalau edukasinya itu yang wajib dulu, cerdik dulu, Iya. baru nanti yang edukasi spesifik kalau ada waktu tambahan. Iya. Gitu. Oke, buat abdomen udah selesai, ada yang mau tanyain lagi?
Udah kak. Oke, aman ya? Aman. Oke, aman buat abdomen. Terus kita lanjut pakai ini. ke stage Boleh, Ram. terakhir yaitu